Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu latar belakang dari misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Hijrah Rasulullah SAW di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun pertama Hijriah yang menandai fase baru dalam dakwah Islam. Di Mekah, dakwah dilakukan secara bersembunyi-sembunyi dan kemudian secara terang-terangan. Namun, mendapat penolakan keras dari kaum Quraisy. Hijrah ini menjadi titik balik bagi perkembangan Islam, di mana Rasulullah dapat lebih leluasa mengatur strategi dakwah dan membangun masyarakat Muslim yang kuat. Selanjutnya yaitu misi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama yaitu pengembangan komunitas Muslim. Nah, salah satu misi utama Rasulullah SAW di Madinah yaitu membangun komunitas Muslim yang solid dan harmonis, yang melibatkan integrasi antara kaum muhajirin, yaitu kaum Muslim yang hijrah dari Mekah, dan kaum Ansor, yaitu penduduk Madinah yang menyambut kaum muhajirin. Misi yang kedua yaitu penyebaran agama Islam. Selain membangun komunitas, misi penting lainnya yaitu menyebarkan ajaran Islam secara komprehensif yang mencangkup aspek akidah, ibadah, dan muamalah atau interaksi sosial. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama yaitu pengembangan komunitas Muslim. Nah, salah satu misi utama Rasulullah SAW di Madinah yaitu membangun komunitas Muslim yang solid dan membangun masjid. Yang pertama Rasulullah membangun masjid yaitu Masjid Quba. Pertama dan dibangun Rasulullah SAW saat tiba di Madinah. Nah, masjid ini menjadi simbol persatuan dan pusat kegiatan dakwah pertama. Yang kedua yaitu Masjid Nabawi yang dibangun setelah Masjid Quba. Masjid Nabawi menjadi pusat ibadah, pendidikan, dan pemerintahan. Disinilah Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya dan merumuskan berbagai kebijakan. Yang kedua yaitu persaudaraan antar suku Muhajirin dan Ansor. Rasulullah SAW yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor untuk memperkuat ikatan sosial dan ekonomi di antara mereka. Kaum Ansor membantu kaum Muhajirin yang kehilangan harta benda mereka saat hijrah di Mekah. Selanjutnya yaitu perjanjian dengan non-muslim. Nah, untuk memperkokoh posisi umat muslim dan menjaga stabilitas Madinah, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi. Perjanjian ini kemudian melahirkan Piagam Madinah yang berisi tentang prinsip-prinsip penting tentang pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan, dan perlindungan terhadap minoritas. Yang keempat yaitu pemberdayaan ekonomi dan sosial. Rasulullah SAW mendirikan pasar yang dekat dengan Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat yang adil berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, pasar ini menjadi pusat perekonomian pertama negara Islam. Selanjutnya yaitu Piagam Madinah. Fungsi dari Piagam Madinah yang pertama yaitu Piagam Madinah berfungsi sebagai konstitusi yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat di Madinah, termasuk masyarakat Muslim, masyarakat Yahudi, dan kelompok lainnya. Yang kedua yaitu Piagam ini menjamin hak asasi manusia, persatuan antar umat, dan kerukunan antar agama yang menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Selanjutnya yaitu isi Piagam Madinah. Piagam Madinah itu terdiri dari beberapa pasal yang mencakup aspek politik, sosial, dan ekonomi. Nah, beberapa poin penting termasuk kebebasan beragama,
kewajiban saling membantu dalam menghadapi musuh, dan penyelesaian konflik melalui musyawarah. Selanjutnya yaitu dampak dakwah di Madinah. Pembentukan masyarakat Islam yang mandiri. Yang pertama yaitu kebebasan beragama. Dalam Islam, kebebasan beragama merupakan prinsip penting yang mencakup kebebasan untuk meyakini suatu agama, berdiskusi tentang agama, dan tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, prinsip ini melindungi dari ancaman penindasan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau kepercayaan semua individu tanpa diskriminasi. Yang kedua yaitu pusat kegiatan Islam. Masjid berfungsi sebagai pusat peradaban dan pemberdayaan umat Islam. Tidak terbatas sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai institusi pendidikan, sosial, pemerintahan, dan administrasi. Nah, masjid ini menjadi tempat bersatunya umat Islam. Selanjutnya yaitu Piagam Madinah menjadi tatanan masyarakat yang multikultural. Yang pertama yaitu persaudaraan dan kedamaian antar komunitas. Nah, Piagam Madinah itu mengatur hubungan sosial antar kelompok masyarakat, menekankan persatuan, persaudaraan, dan persamaan hak dan kewajiban. Nah, piagam ini mengakui hak individu dari semua kelompok, termasuk dari minoritas, dan menjamin perlindungan terhadap kehidupan dan harta benda semua warga. Yang kedua yaitu pemerintah yang adil. Nah, Piagam Madinah itu menetapkan aturan dan kewajiban yang jelas bagi semua kelompok masyarakat dan mencangkup pengaturan hukum yang adil dan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan. Semua warga Madinah itu memiliki hak yang sama di mata hukum dan piagam ini memastikan bahwa keadilan itu ditegakkan bagi semua pihak. Kesimpulan dari misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah, yaitu misi utama Rasulullah SAW di Madinah merupakan pembangunan masyarakat Muslim yang kuat dan menyebarkan ajaran Islam secara komprehensif. Nah, strategi yang digunakan yaitu meliputi pembangunan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah dan pemerintahan, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor untuk memperkuat ikatan sosial, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah untuk menjaga stabilitas serta membangun ekonomi rakyat yang adil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.